Ini adalah cerita saya ketika saya dibayar belasan juta untuk mengerjakan suatu project yang sifatnya haram. Ya, mungkin di video kali ini saya akan sedikit bercerita mengenai pekerjaan saya. Jadi buat teman-teman yang mengharapkan video daging, di video kali ini tidak ada ya. Tapi buat teman-teman yang ingin mencari referensi mengenai cara mencari uang di internet, mungkin di video kali ini teman-teman bisa menemukan salah satu alternatifnya, seperti saya ini ya. Jadi memang kemarin itu saya mendapatkan project dari Upwork yang memang nominalnya itu cukup lumayan besar ya. Jadi di satu project itu saya mendapatkan offer atau bid sekitar $1.000 ya. Tapi karena teman-teman tahu sendiri di Upwork itu ada fee ya, ada fee untuk freelancer. Jadi saya pindahkan paymentnya melalui direct ya, jadi melalui email. Dan di 4 jam yang lalu ya, saya dikirim lagi 850 USD. Ya, mungkin teman-teman bertanya ya, tadi kan projectnya itu $1.000 ya. Kenapa ini dibayarnya cuma 850 ya? Karena memang yang $150 saya minta melalui Upwork sebagai DP ya gitu. Ya kita lihat di sini tugasnya apa? Tugasnya mungkin teman-teman bisa lihat sendiri ya. Fee for Xvideo Video Extraction. Ya, jadi memang di project kali ini saya mendapatkan project untuk mengekstrak sumber video di website YouTube versi dewasa ya. Dan memang si kliennya itu minta menggunakan bahasa pemrograman PHP. Yang mana project ini itu adalah project web scraping. Kalau kita menggunakan PHP sepertinya agak sulit. Kenapa? Karena library untuk web scraping di bahasa pemrograman PHP itu ya bisa dibilang sedikit ya ketimbang di bahasa pemrograman Node.js ataupun bahasa pemrograman Python. Tapi karena si kliennya itu meminta dibuat dengan bahasa pemrograman PHP, ya apa boleh buat. Dan mungkin teman-teman bertanya kenapa saya buat video ini. Sejujurnya saya ingin coba memberitahukan kepada teman-teman sebuah security ya. Tapi sebelum saya membahas mengenai security, di sini saya akan jelaskan dulu si tugasnya ya. Nah, tugasnya apa? Tugasnya saya itu ditugaskan untuk meng-scraping video sumbernya ya. Ini kan video player ya, ini video player, dan sebetulnya kalau misalkan kita lihat di inspect element, sebetulnya di sana akan ada sebuah link direct ke file .mp4-nya ya. Nah, tugas saya itu mengambil langsung sumber videonya ya. Nah, di sini saya akan coba inspect ya. Ini kita buka inspectnya dan kita arahkan ke videonya. Video URL-nya itu di mana? Video direct.mp4-nya di mana? Nah, biasanya ada di dalam script sini ya, teman-teman. Nah, di sini ya, set video URL tuh ya, cdn77 -feed mp4 xvideo cdn.com bla 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 bla. Nah, ini adalah file direct si mp4-nya ya. Ini ya, di sini ada beberapa ya, ada 3 ya. Yang pertama itu URL low, hide, ini yang high quality tapi filenya mp4, dan yang video HLS. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu file HLS. File HLS itu simpelnya adalah file live streaming. Dan spesialnya apa file HLS ini? Jadi di file HLS ini kualitas videonya itu bisa menyesuaikan dengan kecepatan internet teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan file HLS untuk membuat sebuah video player atau video hosting lah seperti ini, ya mungkin bufferingnya itu akan sedikit berkurang. Karena kenapa? Karena file HLS ini bisa menyesuaikan dengan koneksi internet teman-teman ya. Nah, sebetulnya di projectnya itu pun saya ditugaskan untuk mengambil file HLS ini. Jadi ya sepertinya dia itu ingin ingin membuat sebuah website yang auto generate ya, auto import dari website ini ke website dia gitu kan. Sepertinya kayak gitu sih, karena dia minta juga dibuatnya itu melalui bahasa pemrograman PHP ya. Yang mana PHP itu bukan biasanya ya, tapi emang diperuntukkan untuk pembuatan website ya.
Dan ternyata memang setelah kesini dia pun minta revisi untuk sekalian dibuatkan sebuah video playernya. Dan pertanyaannya kenapa dia ingin langsung masuk ke file direct MP4 atau HLS-nya? Kenapa nggak pakai yang embednya saja gitu kan di websitenya? Ternyata dia itu ingin video playernya itu tidak ada iklannya, pertama itu ya. Dan kedua, dia itu ingin membypass blokir dari pemerintahnya ya. Ternyata memang di luar negeri pun ada yang namanya internet positif ya. Jadi ya sudah jelas alasannya kenapa dia ingin bisa langsung akses ke si static filenya. Karena memang di sini kan subdomain ya tuh ya. Domainnya beda ya, bukan expedio.com tapi di sini expedio/cdn.com. Yang mungkin untuk domain ini tidak diblokir oleh pemerintah negaranya ya. Jadi ya masih bisa diakses ya, seperti itu. Dan oke lah, saya buatkan sebuah skripnya, saya buat melalui bahasa pemrograman PHP tentunya dengan menggunakan dan ya, dia pun minta tidak menggunakan sebuah library. Jadi dia minta untuk web scrapingnya itu hanya menggunakan yang namanya CURL ya. Jadi saya buatkan script web scrapingnya hanya dengan CURL saja ya. Dan setelah saya coba di desktop ya, di lokal gitu kan, saya coba buat dulu API-nya. Dan ternyata dapat ya, di sini saya langsung bisa mendapatkan file HLS-nya. Terus di sini juga saya mendapatkan 2 file direct si MP4-nya ya. Di sini dapat. Dan juga saya pun bisa mendapatkan langsung akses ke, bisa dibilang ini banner ya atau poster dari si videonya ya. Kalau misalkan kita akses di sini, kita coba ya. Nah, tuh dapat ya, langsung ini sama kan ya tuh. Dan kalau misalkan saya akses si filenya, file HLS-nya ya, nah, copy, nah, ini dapat ya, tuh jalan ya si file HLS-nya. Hanya saja ketika script yang saya buat ini ya, saya upload di hosting, yang muncul itu seperti ini teman-teman. Hanya file yang video low-nya saja atau yang 3GP-nya saja, yang versi height dan yang versi HLS tidak muncul. Jujur saya kesusahan dari sini ya. Saya bertanya-tanya apakah skripnya yang salah, apakah dari apanya gitu ya. Tapi ternyata si Xvideo ini memiliki sebuah security. Jadi ketika video playernya itu diakses melalui URL dan IP-nya itu dari IP IP hosting atau IP server, dia tidak memunculkan si video versi high-nya. Yang dia munculkan yang versi low-nya saja ya. Nah, ini menjadi PR saya ya. Jujur saja saya kebingungan di sini cara bypassnya seperti apa. Saya ngulik sampai 2 harian. Dan ternyata saya menemukan solusinya. Solusinya apa? Solusinya itu saya membuat sebuah proxy untuk mengakses si video playernya. Jadi stepnya itu saya ekstraknya tidak langsung direct ke si video playernya, tapi saya transfer dulu ke si proxy. Ya, proxy-nya pun saya buat. Sebetulnya ini tidak menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Saya buat menggunakan bahasa pemrograman Node.js atau JavaScript. Dan saya upload ke hosting, ke VVS ya. Yang saya install control panel yang namanya AA Panel. Nah, jujur untuk AA Panel ini saya juga ingin membahas control panel ini ya. Karena memang ya ini control panel cukup mumpuni untuk kebutuhan pada saat ini ya. Nextnya saya ingin juga bahas mengenai AA Panel ini ya. Oke, ya di sini saya membuat sebuah proxy yang mana proxy ini bisa digunakan untuk membypass sisi security tadi ya. Jadi proxy-nya itu seperti ini nih ya. Saya coba demonstrasikan saja ya. Nah, ini proxy-nya teman-teman.
By the way, mungkin nanti ketika teman-teman mengakses si IP ini mungkin sudah mati ya. Karena ya ini hanya untuk sebagai demonstrasi saja ya. Salah nih, di port 8000 teman-teman. Salah ya, di port 8000 tuh ya, sudah masuk ya ke sini. Ya, kita lihat di sini ini jalan ya teman-teman tuh. Jadi sistemnya si video playernya itu dijalankan dulu di proxy-nya, dan setelah jalan di proxy-nya dia langsung tampilkan di dalam browser. Nah, maka dari itu saya bisa nih langsung ekstraksi file HLS-nya. Dan ketika saya sudah implementasikan si proxy ini dan saya coba jalankan lagi di hosting, hasilnya semuanya muncul. File HLS-nya muncul, file 3GP-nya muncul, yang MP4 height-nya juga muncul. Ya, kalau sudah seperti itu, saya tinggal langsung buatkan sebuah video playernya. Dan untuk video playernya saya menggunakan video JS ya. Dan hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Saya akan coba perlihatkan ya. Hanya saja mungkin di sini saya akan perlihatkannya di lokal saja ya. Karena takutnya nanti domainnya itu digunakan oleh viewer di sini ya untuk nonton. Karena ya ini domain orang juga ya teman-teman. Di sini saya coba perlihatkan saja hasil akhirnya seperti apa. Embed frame slash. Nah ini hasil akhirnya ya tuh. Ya, kalau misalkan kita play, dia jalan, dan juga di sini kita bisa memilih ukurannya ya. Kalau misalkan kita cek di di IDM, di sini juga muncul tuh ya file HLS-nya ya. Ini file HLS tuh ya. File HLS itu biasanya ekstensinya itu .m3u8 ya. Ya tuh ya muncul. Dan juga di sini kita bisa skip 10 detik tuh ya, 10 detik. Hanya saja ini videonya juga hanya 10 detik ya. Ya, script ini sudah siap digunakan. Mungkin video ini saya cukupkan sampai di sini, dan saya harap teman-teman bisa mengambil insight dari video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.